Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biopower. Apa sih biopower itu? Biopower adalah listrik yang dihasilkan dari konversi biomassa, umumnya melalui pembakaran bahan baku atau produk turunannya, misalnya biogas. Biopower seringkali dihasilkan bersama dengan bioheat. Sejumlah negara telah menetapkan target nasional atau regional untuk energi terbarukan. Hanya beberapa yang telah menetapkan target spesifik untuk bioheat atau biopower, termasuk Jerman, Irlandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Rumania, dan Amerika Serikat. Sejumlah besar studi melakukan analisis siklus hidup untuk bioheat, biopower, dan rantai biogas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun ada variasi substansial dalam GRA dan keseimbangan energi, sebagian besar menunjukkan penghematan emisi GRA lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Berikut adalah gambar pasokan energi primer global untuk sumber daya terbarukan. Dalam kebanyakan kasus, target tidak spesifik berkenaan dengan jenis energi terbarukan, dan karenanya mencangkup bentuk lain seperti angin, matahari, atau air, maupun energi dari biomassa. Hal ini dipandang memberikan kontribusi penting di masa depan. Berikut ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Feed-in tarif atau harga minimum yang diterima produsen listrik terbarukan ditetapkan oleh pemerintah di atas harga pasar dari jenis energi. Tarif feed-in sering dibedakan relatif terhadap sejumlah faktor, termasuk kapasitas pabrik, teknologi, lokasi, atau kinerja lingkungan dan energi, dan dapat didefinisikan secara langsung sebagai harga umpan masuk per kilowatt hour atau sebagai premi di atas harga gizi. Selanjutnya, mungkin akan menurun dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana sih pemanfaatan biopower di Indonesia? Bioenergi sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan energi listrik terbarukan menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pembangunan sumber daya energi terbarukan di Indonesia. Kelapa sawit adalah salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dan dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Penggunaan bioenergi, terutama pada sektor kelistrikan atau biopower, dapat diperoleh dengan menggunakan limbah hasil pemrosesan kelapa sawit, yang sering dikenal dengan istilah POME. Lalu, apa sih itu POME? POME adalah salah satu limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang dapat dikonversi menjadi listrik atau biopower. POME akan memberikan dampak paling besar terhadap lingkungan jika tidak terolah dan dilepas ke lingkungan. Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama yang merupakan limbah padat terdiri dari tandan kosong, pelepah, cangkang, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair berupa palm oil meal effluent atau POME. Melalui konversi POME, permasalahan lingkungan mampu ditekan dan pada waktu bersamaan mampu meningkatkan peluang terpenuhinya kebutuhan energi listrik, terutama bagi masyarakat pedesaan. Contoh studi kasus yang diambil adalah di Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin dianggap mewakili aspek yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu manfaat listrik bagi masyarakat pedesaan. Listrik yang digunakan salah satunya berasal dari limbah POME, PKSX, PTY yang bekerja sama dengan PLN untuk memproduksi listrik. Berikut adalah tabel jumlah produksi tandan buah segar dan POME yang dapat dihasilkan di PKS Batang Kulim selama tahun 2016. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa POME yang dapat dihasilkan selama tahun 2016 adalah sekitar 65%. Berikut adalah jumlah total listrik yang dihasilkan pada tahun 2016. Dengan kebutuhan yang pertama, jumlah listrik dihasilkan POME sebesar 1.760 kWh.
Yang kedua, jumlah listrik yang dihasilkan dari biomasa sebesar 1689 kW per hour. Yang ketiga, total listrik yang dihasilkan POME dan biomasa sebesar 3449 kW per hour dengan total kebutuhan listrik sebesar 1983 kW per hour, sehingga excess power per jam yang dapat dihasilkan adalah 1446 kW per hour. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat dijual kepada PLN dengan dua mekanisme, yaitu excess power dan kemudian IPP atau Independent Power Producer. Excess power merupakan kelebihan listrik yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatannya sehari-hari. Sedangkan IPP atau Independent Power Producer merupakan perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa yang bertugas untuk penyediaan kebutuhan listrik di setiap daerah. Berikut adalah mekanisme excess power. Kelebihan listrik dari perusahaan berasal dari total listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Dalam hal ini berasal dari bioenergi, lebih spesifik lagi POME, melebihi total kebutuhan listrik internal perusahaan itu sendiri. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat menjual listriknya kepada PLN untuk kemudian PLN dapat menjual kembali ke masyarakat. Selanjutnya adalah mekanisme IPP. IPP yang merupakan perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa dapat menjual langsung listriknya ke end user dengan aturan-aturan yang mereka sepakati oleh kedua belah pihak. Dan juga IPP atau Independent Power Producer dapat bekerja sama dengan PLN dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemanfaatan kelapa sawit dari PTY memberikan dampak pada kemandirian energi wilayah di Kecamatan Pangkalan Ruas. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar diantaranya adalah yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu melalui listrik PLN yang telah masuk ke Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin. Maka terjadi penghematan ekonomi yang besar terhadap pengeluaran rumah tangga untuk listrik. Manfaat kedua dilihat dari segi sosial, maka dihasilkan manfaat berupa berkurangnya konflik, aktivitas masyarakat yang lebih mobile karena kemudahan listrik. Anak-anak lebih mudah belajar karena mereka bisa tenang belajar kapanpun melalui penerangan. Dan yang terakhir adalah dari sisi lingkungan. Terjadi pencegahan pencemaran yang terjadi karena limbah sudah diolah menjadi biogas. Masyarakat sekitar sudah tidak merasakan limbah yang terbuang di sungai, yaitu tidak lagi bau, serta kejadian kematian ikan-ikan akibat limbah yang terbuang ke sungai sudah jarang terjadi. Lalu, apa sih peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelembagaan desa terkait dengan bioenergi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada beberapa peran-peran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mendukung PLN dan swasta untuk memastikan layanan publik dalam distribusi energi listrik. Dalam hal ini yaitu memastikan pengecekan setiap rumah tangga memiliki kontrol meter mengenai penggunaan di setiap rumah tangga. Kemudian, pemerintah desa juga dapat berperan dalam operasionalisasi bioenergi yang salah satu perannya misalnya dalam hal penyambungan instalasi listrik PLN ke rumah tangga. Badan usaha milik desa dalam hal ini dapat memastikan dan ikut mengawal kualitas tandan buah segar yang mensuplai bahan baku kelapa sawit perusahaan. Kemudian, selain pemantauan, BUMDes dapat menjadi salah satu pihak yang dapat mengontrol quality insurance lingkungan hidup terkait limbah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas. Berikut adalah contoh peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelembagaan desa.